Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baim dari kelas Pro 2. Jadi di tugas video kali ini saya bakal menjelasin tentang sistem komputer. Nah, di video ini tuh bakal ada beberapa materi kayak komponen-komponen di dalam komputer dan penyusunannya, dan juga interaksi antara manusia dan komputernya itu sendiri. Jadi enjoy videonya aja ya. Jadi yang pertama itu ada komputer dan komponen penyusunannya. Dimulai dari yang paling kiri dulu, yaitu definisi komputer. Komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses data yang sesuai dengan instruksi kita. Jadi komputer itu adalah alat elektronik yang dimana alat elektronik ini tuh mengikuti perkembangan zaman, dan dari awal penemuan dan penciptaan komputer ini kegunaannya itu mengikuti perkembangan zaman dan semakin canggih tentunya. Misalnya fungsi dari komputer itu sendiri itu banyak dan sangat membantu kehidupan kita. Misalnya mencari informasi atau juga menganalisis informasi atau data itu akurat atau tidak. Dan juga buat pekerjaan yang zaman sekarang itu yang pasti sangat membutuhkan komputer. Tentu buat hiburan juga bisa, seperti nonton YouTube, mendengarkan musik, nonton TikTok dan berbagai hiburan lainnya. Dan bermain game itu di komputer tuh serasa lebih seru karena layarnya gitu lebih lebar, dan juga beberapa game di komputer itu nggak ada di handphone. Dan selanjutnya itu ada komponen dari komputernya. Nah, komponen dari komputer itu ada 3: hardware, software, sama brainware. Yang pertama hardware dulu. Hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Jadi hardware tuh kayak komponen utama dan yang paling penting gitu, karena hardware tuh terdiri dari komputer, CPU, RAM, hard disk, dan lain-lain yang dapat disentuh atau yang dapat dilihat. Dan kayak keyboard dan mouse itu juga termasuk dari hardware. Lanjut, kan tadi hardware itu kayak komponen utama dan komponen yang dapat disentuh atau dirasakan. Nah, selanjutnya itu ada software. Software tidak terlihat secara fisik, tetapi dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Jadi software itu yang nggak bisa kita lihat secara langsung, nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita rasakan. Karena software itu kayak sistemnya, atau contohnya itu kayak aplikasi gitu. Jadi software itu sistem yang menjalankan program-program yang ada di dalam komputer. Nah, jadi perbedaan antara hardware dan software itu, kalau hardware itu kan bisa dirasakan, bisa dipegang, dan merupakan media utama dari komputer itu sendiri. Kalau misalnya software itu program-program dan juga sistem-sistem yang ada di dalam hardware atau dalam komputer itu. Nah, selanjutnya itu ada brainware. Jadi brainware itu adalah manusia yang mengoperasikan dan mengatur sistem di komputer. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada brainware, hardware, software itu nggak bisa dijalanin atau bahkan nggak ada. Karena kenapa? Karena brainware itu adalah sesuatu yang mengoperasikan dan juga mengatur semua sistem yang ada di komputer. Jadi contohnya itu kayak kita kan, kalau misalnya bermain komputer, yang mengatur dan menginstruksikan komputer itu kita, yang ingin kita lakukan apa ke komputer itu kita kan. Jadi kalau misalnya nggak ada manusia atau brainware, pastinya sistem dari komputer ataupun bahkan hardware-nya atau komputernya gitu, CPU-nya itu nggak ada atau nggak bisa dijalankan. Selanjutnya melanjutkan atau lebih jelas mengenai salah satu komponen komputer, yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik dari komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Dan hardware merupakan tulang punggung fisik dari sistem komputer yang memungkinkan interaksi antara manusia dan perangkat lunak. Nah, jadi ini di samping kanannya tuh ada beberapa contoh alat-alat dari hardware. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini adalah otak dari komputer yang memproses semua instruksi, dan jadi kayak data-datanya itu diproses di sini. Dan yang kedua ada RAM atau Random Access Memory. Memori sementara untuk menyimpan data yang sedang diproses. Lanjut ada hard disk, menyimpan data untuk jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir ada keyboard dan mouse.
Jadi keyboard dan mouse itu hardware karena bisa disentuh, bisa dirasakan, dan merupakan media ketik dan mempermudah kita dalam menggunakan komputer. Selanjutnya adalah penjelasan lebih detail mengenai komponen komputer software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi yang berfungsi menjalankan program pada komputer. Software berbentuk data digital yang tidak bisa dilihat secara fisik. Nah, jadi komponen dari software itu ada di tengah. Ini contohnya ada 3. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan memungkinkan aplikasi berjalan. Contohnya itu kayak Microsoft, Windows, Mac OS, dan juga Linux, dan terakhir Android. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi di sini ada 5 contoh dari sistem operasi pada software atau perangkat lunak. Yang kedua ada aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Aplikasi itu kan macam-macam, buat tugas, buat hiburan, buat tontonan, dan contoh dari aplikasi itu ada Microsoft Word, Excel, VPS, Google, Adobe Photobooth, YouTube, dan lain-lain. Yang terakhir ada bahasa pemrograman atau coding. Bahasa pemrograman atau coding, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program komputer. Contohnya tuh kayak Java, Python, C++, Ruby, HTML, dan bahasa pemrograman lainnya yang membantu kita dalam membuat sistem atau pemrograman lainnya untuk membuat website, aplikasi, dan membuat lainnya yang membutuhkan bahasa pemrograman atau coding. Selanjutnya ada komponen komputer terakhir, yaitu brainware atau yang mengoperasikan. Brainware atau yang mengoperasikan adalah orang yang menggunakan, mengoperasikan, atau mengendalikan komputer. Brainware merupakan komponen komputer yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari perangkat keras hardware atau perangkat lunak software karena merupakan yang menjalankan kedua itu, software dan hardware. Jadi sebelah kanan tuh ada beberapa contoh profesi dari brainware itu sendiri. Contohnya hardware engineer. Hardware engineer atau insinyur perangkat keras adalah profesi yang menangani segala urusan terkait perangkat keras. Tugasnya meliputi perencanaan, pengembangan, pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat keras, kayak perbaikan komputer, CPU, hard disk, RAM, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada software engineer. Software engineer adalah profesi yang bertugas merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Mereka juga dikenal sebagai insinyur perangkat lunak. Dan yang terakhir ada programmer. Orang yang membuat program komputer, baik perangkat lunak, software, maupun perangkat keras, hardware. Nah, materi pertama, komponen dan penyusunan dari komputer itu udah selesai. Kita lanjut ke interaksi manusia dan komputer. Jadi interaksi manusia dan komputer itu ada 3. Yang pertama input, proses, dan output. Input itu adalah data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam komputer melalui perangkat input. Jadi melalui keyboard, mouse, yaitu perangkat hardware yang digunakan untuk mengoperasikan atau mengendalikan data yang ada di software. Diproses, komputer menggunakan data sesuai instruksi, dan output yang terakhir yaitu hasil yang diperoleh dari pemrosesan yang ditampilkan pada perangkat output, dikeluarkan itu dengan cara kayak printer gitu. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video tentang materi penyusunan komponen-komponen dari komputer dan juga interaksi antara komputer dan juga manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.